Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membahas tentang nutrisi, medium, dan cara pembuatannya. Di slide selanjutnya ada beberapa materinya yang akan dibahas, yaitu tentang nutrisi dan kimia sel, kemudian medium umum dan komposisinya, dan ada medium khusus dan komposisinya. Untuk slide yang ketiga akan dibacakan oleh Anis, keempat Bella, 5 Sapa, 6 Umay, 7 Fitri, 8 Yeti, 9 Rini, dan ke-10 akan saya bacakan sendiri. Baiklah, kepada para pembaca saya persilahkan. Nutrisi dan kimia sel. Mikroba sama dengan makhluk lainnya, memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Unsur-unsur dalam tersebut adalah karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah logam lainnya. Ketiadaan dan kekurangan sumber-sumber nutrisi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba hingga pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Kondisi tidak bersih dan higienis pada lingkungan adalah kondisi yang menyediakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba sehingga mikroba dapat tumbuh berkembang di lingkungan seperti ini. Oleh karena itu, prinsip daripada menciptakan lingkungan bersih dan higienis untuk mengeliminir dan meminimalisir sumber nutrisi bagi mikroba agar pertumbuhannya terkendala. Nutrisi dan kimia sel. Media harus mengandung unsur-unsur yang diperlukan untuk metabolisme sel, yaitu berupa unsur makro seperti CHONP, unsur mikro seperti Fe, Mg, dan unsur pelikan atau trace elemen. Nomor pertama ada sumber karbon. Molekul organik umumnya mengandung karbon sebagai tulang punggungnya seperti karbohidrat, lemak, protein yang terdapat pada pepton, glukosa, dan lain-lain. Bahan organik inilah yang menjadi sumber karbon utama untuk mikroorganisme heterotrof yang umum dikultivasi. Nomor 2 ada sumber nitrogen. Sumber nitrogen mencakup asam amino, protein, atau senyawa bernitrogen lain yang terkandung pada pepton, met ekstrak, atau triptose. Sejumlah mikroba juga dapat menggunakan sumber N anorganik seperti urea. Nutrisi dan kimia sel yang selanjutnya, nomor 3 ada sumber oksigen. Untuk mikroorganisme heterotrof yang dikulturkan pada cawan, sebagian besar oksigen didapatkan langsung dari udara. Sedangkan organisme yang dikulturkan pada media cair, sumber organismenya itu berasal dari oksigen yang terlarut air. Yang keempat ada sumber fosfat, di mana sumber fosfat organik ini seperti beberapa protein, kofaktor, atau ATP, yang dapat dijumpai pada bahan yeast-eksat atau pepton. Namun, hampir semua mikroorganisme ini dapat. Dan nutrisi dan kimia sel yang terakhir, yang kelima, yaitu ada sumber unsur sakalumit atau mikronutrien atau trace elemen. Pada lingkup media, pada cawan Petri, unsur mikronutrien ini Zn, peralatan gelas, fungsi umumnya ini menjadi bagian dari enzim atau kofaktor yang menjadi katalis reaksi atau menjaga struktur protein. Baik, selanjutnya media ini merupakan media sederhana yang dibuat dari ekstrak beef, pepton, dan agar. Na merupakan salah satu media yang umum digunakan dalam prosedur bakteriologi seperti uji biasa dari air, swag, produk pangan, untuk membawa stok kultur untuk pertumbuhan sampel pada uji bakteri, dan untuk mengisolasi organisme dalam kultur murni. Nutrien agar Na atau Na adalah medium umum untuk uji air dan produk dairy.
Na juga digunakan untuk pertumbuhan mayoritas dari mikroorganisme yang tidak selektif dalam artian mikroorganisme heterotrof. Oke, saya akan melanjutkan. Pada slide ke-7 ada medium umum dan komposisinya. Di sini kita bisa melihat cara pembuatan nutri agar atau Na. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Memotong kecil-kecil dan mencuci daging sapi dengan bersih. 3. Menimbang daging sebanyak 100 gram, agar-agar 10 gram, dan gula 10 gram. 4. Merebus daging dengan aquades sebanyak 500 ml hingga mendidih, lalu menyaring dan mengambil ekstranya. Yang kelima, mencampur ekstra daging dengan gula dan agar-agar sambil memanaskan kembali agar zat tersebut larut sempurna dan campuran menjadi homogen. Yang keenam, memasukkan ke dalam Erlenmeyer dan menyumbat dengan kapas. Menutup mulut Erlenmeyer dengan kertas aluminium foil dan plastik tahan panas. Kemudian mensterilkan medium dalam autoclave pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Dan yang terakhir, mendinginkan medium dan menyimpan di dalam kulkas. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeti. Baiklah, selanjutnya medium khusus dan komposisinya. Medium untuk menentukan tipe pertumbuhan mikroba dan kemampuannya untuk mengadakan perubahan-perubahan kimia tertentu. Contoh, medium kentang, toge atau tubuh. Potato dextrose agar atau PDA. PDA digunakan untuk menumbuhkan atau mengidentifikasi yeast dan kapang. Dapat juga digunakan untuk enumerasi yeast dan kapang dalam suatu sampel atau produk makanan. PDA cocok untuk pertumbuhan jamur. PDA mengandung sumber karbohidrat dalam jumlah cukup, yaitu terdiri dari 20% ekstrak kentang dan 2% glukosa, sehingga baik untuk pertumbuhan kapang dan kamir, tetapi kurang baik untuk pertumbuhan bakteri. Terima kasih. Pembuatan medium potato dextrose agar atau PDA. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, mengupas kentang dan memotong kecil-kecil dan mencuci kentang dengan bersih. Ketiga, menimbang kentang sebanyak 200 gram, agar-agar 20 gram, dan gula 20 gram. Merebus kentang dengan aquades sebanyak 1000 ml hingga mendidih, lalu menyaring dan mengambil ekstraknya. Selanjutnya, mencampur ekstrak kentang dengan gula dan agar-agar sambil memanaskan kembali agar zat tersebut larut sempurna dan campuran menjadi homogen. Yang keenam, memasukkan ke dalam Erlenmeyer dan menyumbat dengan kapas. Menutup mulut Erlenmeyer dengan kertas aluminium foil dan plastik tahan panas. Mensterilkan medium dan dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang terakhir, mendinginkan medium dan menyimpan di dalam kulkas. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tentang pembuatan media tauge ekstrak agar. Ya, di sini langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, kemudian mencuci tauge dengan bersih, menimbang tauge sebanyak 100 gram, agar-agar 10 gram, dan gula 10 gram. Kemudian merebus tauge dengan aquades sebanyak 500 ml hingga mendidih, lalu menyaring dan mengambil ekstraknya. Nah, kemudian mencampur ekstrak tauge dengan gula dan agar-agar sambil memanaskan kembali agar zat tersebut larut sempurna dan campuran menjadi homogen. Kemudian memasukkan ke dalam Erlenmeyer dan menyumbat dengan kapas. Menutup mulut Erlenmeyer dengan kertas aluminium foil dan plastik tahan panas. Kemudian mensterilkan medium dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dan yang terakhir yaitu mendinginkan medium dan menyimpan di dalam kulkas. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.